bakalnya rambut nih nanti dia makin lama makin matur, dia makin naik ke atas kayak ini nih, makin naik ke atas nanti tumbuhlah dia rambut ini apa? Bulu matanya ya, bulu mata nanti ya, jadi bulu mata ya. Nih, bentar lagi dia kali ini terbuka di sini bulu mata dia tumbuh ya. Terus ada apa lagi? Ini masih sama nggak kulit rambut? Sama ya, harus bisa kenal ya. Ini kulit rambut ini juga sama nih ya. Ini sama nggak? Sama. Sama ya. Ini sudah mau keluar nih rambutnya nih, ya kan? Sudah mulai terbuka di sininya ya, sudah nggak nyambung ini lagi, ya. Ini sudah mau keluar nih. Terus ini kelenjar apa? Kelenjar sebasea ya, ciri khasnya dia seperti sisik ikan nih, ya, seperti sisik ikan nih, ini ya. Sebasea ya, ingat ya, sebasea. Terus ada kelenjar keringat, mana kelenjar keringat? Ini kita sudah masuk bagian dermis ya. Mana kelenjar keringat? Kalau epidermis itu yang mana deh? Kalau epidermis itu namanya ini yang selapis sel epitel squamous ini epidermis paling atas epidermis. Begitu sudah masuk di bawahnya dari sini sampai bawah ini sudah dermis nih ya. Jadi ini sudah masuk dermis nih ya. Apa aja tadi yang terdapat di dermis? Terus? Nah, ini kelenjar apa nih? Ini ya, ini kelenjar keringat nih ya. Kan beda ya, kalau yang tadi sebasea dia kayak sisik ikan besar-besar, kalau yang ini kecil-kecil dia ngelompok ya. Kelenjar keringat nih ingetin bentukannya ini ya, namanya kelenjar pasti dia ada bolongnya ya, kecuali sebasea dia ada bentuk-bentuk ya. Terus ada struktur apa lagi nih? Ini apa nih? Apa aja? Ayo aja, apa nih? Nih, jaringan apa nih? Kelihatan nih intinya kecil-kecil di tepi. Ya, yang lengkap ya, musculus atau otot orbicularis oculi ya. Yang lengkap ya, kalau ada ujiannya jangan bilang orbicularis oculi gitu ya. Musculus orbicularis oculi atau otot orbicularis oculi ya. Jelas kan ini otot? Ada yang masih bingung ini otot? Nah ya, ini kan potongan yang memanjang nih ya, panjang-panjang dia. Yang ini potongan melintang nih ya, pendek-pendek ya, serat-seratnya. Terus nih apa nih? Bio. Apa nih? Kalau belajar histologi, yang blok-blok kemarin jangan dilupakan karena saling berkesinambungan seperti tadi kayak epitel. Kan epitel itu sudah diajar di blok-blok kemarin kan, blok sekarang muncul lagi. Kalau kayak jaringan adiposa kayak otot nih, blok kemarin sudah ada otot, di blok yang lain juga pasti ketemu lagi, pasti bentukannya sama. Nah kalau ini 1, 2, 3 ini apa nih? Nih. Ya, apa barusan ada yang ngomong apa nih? Siliaris apa? Oh, ini ada yang kosong-kosong ini apa nih? Ini sel-selnya berbentuk kayak gelombang gini nih, ada gelombang-gelombang. Ini adalah kok lupa? Apa? Adalah saraf. Kok lupa? Ini kan saraf. Akson dengan mielin-mielinnya itu, ini yang kosong-kosong ini kan mielinnya terpotong melintang ya. Nih kosong-kosong ini, masa lupa yang kemarin kita saraf ini.
Ini apa? Apa? Arteri, vena? Hah? Ini apa? Ya, jaringan adiposa atau sel adiposa ya kan, gimana aja bisa ketemu. Makanya yang kemarin jangan dilupain. Ya, ini? Ya. Terus tadi kan kita sudah sepakat awalnya kelopak mata yang masih berupa kulit itu kan epitelnya epitel apa? Squamous berlapis atau berlapis gepeng ya. Terus lama kelamaan kalau sudah ketemu bola sudah di perbatasan bulu mata dia berubah menjadi lapisan mukosa kan? Ya. Kalau sudah berubah menjadi lapisan mukosa otomatis epitel juga beda ya. Ini masih squamous nih ya, masih tebal ya. Ini sudah mulai kan tipis-tipis gini ya. Coba kita lihat. Kalau di buku apa dia tulisannya? Lapisnya apa? Halaman 507. Berlapis kolumnar rendah terus dengan ini dia. Tuh, sudah bukan squamous lagi. Ya, cuman ini kolumnarnya juga nggak begitu kelihatan. Yang jelas kita lihat apa? Ini bolong-bolongnya apa, yang putih-putih nih? Ini sel goblet. Ya, tadi di squamous kan nggak ada yang begini goblet-goblet ya. Berarti kalau di misalnya nanti ujian sudah jelas nih kan ininya nggak bakal ditutup sekarang ya, dikasih tahu palpebra sudah dipasang palpebra. Nah kalau misalnya nanti ujian dikasih lihatnya yang begini, epitel pelapisnya apa, sudah tahu ya apa ya, bukan squamous, sudah jelas bukan. Terus tiba-tiba ya sudah jelas ada gobletnya. Berarti ini lapisan apanya? Konjungtiva, palpebra ya, epitel pelapisnya baru ya baru tongkat ya. Ada kelenjar telinga tadi udah ya. Pakai-pakaikan palpebra yang satu lagi. Ini palpebranya sama aja dia ya. Ini otot apa? Otot apa? Ya, ya. Ini dari jauh. Apa nih? Sebasea atas nih. Nih kalau dideketin nih. Ya, pakai sisik ikan ya. Terus ini yang kalau di buku itu yang kelenjar nomor 17. Nah, apa nama lainnya lagi selain kelenjar tarsal atau meibomian atau? Baca halaman 507. Yang paragraf pertengahan tuh yang ada dari sini. Glandula sebasea tarsalis ini nanti waktu ujian terserah mau jawab yang mana ya. Oke betul ya. Ya jelas ya. Ini epitelnya. Nih, kelihatan gobletnya dari jauh? Ya, kelihatan ya. Tuh, ya. Nama sel epitelnya apa, jenisnya apa harus lengkap. Ya. Ini apa? Sama ya. Ini epitel apa? Ya, squamous berlapis. Ya, sama aja ya. Terus kelenjar lacrimalis. Buka halaman selanjutnya 15.
Ini yang paling mencolok ini apa nih? Jangan dilupakan blok-blok kemarin apa nih? Seharusnya ini tidak ada di sini nih, tapi nggak tahu kenapa preparasi bisa ada. Seharusnya dia nggak ada. Apa nih? Deketin lagi. Apa nih? Sudah pernah di blok-blok kemarin. Lapisan luarnya ini kalau blok kemarin namanya perikondrium. Apakah ini? Deketin lagi, masih belum bisa. Nih, kata kuncinya ada lakuna. Kondrosit dalam lakuna. Masih bisa, ayo, aja apa aja, aja terus di belakangnya, ayo aja. Apa nih? Sudah pernah di blok kemarin NMS ini. Apa? Mengandung kondrosit dalam lakuna. Ini adalah, ayo, tanya satu-satu. Ayo. Tuh Aditya. Mana nih? Ayo, apa? Nanda. Kok nggak bisa? Ini kan tulang rawan kartilage. Ini gimana sih? Ini kan kartilage yang ada kondrosit dalam lakuna. Kan kita sudah belajar di NMS. Ada berapa jenis kartilage? Apalagi hialin, elastin, terus apa lagi? Apalagi? Ya, lanjut. Ini sama nggak? Sama ya. Seharusnya ini tidak ada di kelenjar lacrimalnya. Tapi kalau ada di preparat ini, adik-adik harus tahu karena bisa aja ini keluar ujian. Ya, pokoknya semua yang ada di preparat ini bisa keluar ujian. Ya. Terus kalau kelenjar lacrimal dia kan terbagi menjadi lobulus. Ini mungkin satu lobulus, ini satu lobulus. Lobulus itu kumpulan kelenjar ya. Nih, ya, kan satu pulau-pulau nih. Ya, dipisahkan oleh septum, jaringan ikat. Septum itu kan pembatas, jaringan ikat. Nih, ini kan jaringan ikat nih ya. Ini semuanya kan jaringan ikat nih ya. Septum, jaringan ikat. Terus ada dua ductus, satu berada di dalam, satu berada di luar. Satu di dalam, satu di luar. Yang di dalam namanya ductus excretorius intralobularis, ya kan? Intra berarti di dalam, lobularis berarti di dalam lobulus, ya. Kalau yang di luar berarti ductus excretorius interlobularis, ya. Bagaimana bedakan ini ductus sama kelenjar-kelenjarnya? Kelenjar lacrimal ini. Ini kelenjar lacrimalnya kira-kira kelenjar apa nih? Seros, mukus? Ragukan? Ada nggak? Ya, campurannya, campuran. Terus dia dilapisi oleh sel apa? Ada dua pelapisnya apa? Ada sel epitel sama yang ragu-ragu epitel dan mioepitel. Jangan ragu-ragu ya. Epitel ini kan kelenjar nih. Bisa bayangkan ini bundar nih. Ya, bulat. Ini kan ada lumennya kelenjar ya. Terus ini kan satu sel epitel nih, kolunar begini ya ini. Ini. Bisa bayangkan? Nih, begini nih ya. Terus nah ini kan sel epitel, nah mioepitel ini yang gepeng-gepeng ini yang tidur-tidur ini. Nih, ya, yang tidur-tidur
tidur dan dia letaknya di luar, di bawahnya si mioepitel, di bawahnya epitel, ya, nih, ya, yang berada di bawah-bawahnya epitel, ya, itu mioepitel, ya, jelas ya. Gimana tadi bedakan epitel kelenjar dengan ductus ini? Itu dulu, gimana bedain? Ayo, bisa? Nanda? Ini ductus excretorius intralobularis. Ini kelenjar lacrimal. Gimana membedakannya? Ayo, ada yang bisa? Hafiz, mana Hafiz? Gerak. Ya, sudah. Ya, mana? Gimana membedakannya? Resep. Ini liatin ini aja, tidak usah capek menghafal, liatin aja bedanya ini sama ini. Ini yang jelas sih kalau ini acak-acakan nih. Kalau yang ini kan dia gepeng-gepeng, tidur di bawah semua dan sitoplasmanya kan beda, ini pendek-pendek, dia sempit-sempit ini sitoplasmanya. Kalau yang ini tuh sitoplasmanya luas nih. Ini segini-segini nih sitoplasmanya yang mengandung musim ini. Ya. Kan beda, ini kan gepeng-gepeng nih, mepet-mepet semuanya, terus sitoplasmanya sempit-sempit nih, pendek-pendek. Ya, kalau ini kan beda. Bisa nggak bedain? Bisa ya. Nah, itu perbedaan ductus yang intra sama kelenjar. Ini dari jauh aja kan kelihatan. Ini begini, nggak ada musim-musimnya ya. Kalau ini kan ada nih, kelihatan nih. Sitoplasmanya nih beda kan sama ini. Ya. Ini sudah tahu sekarang bedanya antara kelenjar sama ductus intra. Sekarang bedanya ductus intra dengan ductus inter. Nah, nih, ini yang intras, ini yang inter. Gimana? Intras rapis. Kalau inter itu secara kolumnar. Ya, kalau yang intra dia masih selapis ya, kuboid ini ya. Setuju? Selapis ya, itu masih rapi nih sebaris. Kalau yang di luarnya dia sudah berlapis-lapis jadinya kuboid boleh, mobilah kolumnar boleh. Ya, pokoknya dia sudah berlapis nih. Ya kan? Beda ya? Sudah jelas tahu ya? Ini sama epitel ini bisa kan bedain? Ya, ini ada sitoplasmanya banyak, luas-luas ini sitoplasmanya ini nggak ada nih. Mepet-mepet banget ini sitoplasmanya ini. Yang di luar juga. Ya. Ingat lapisnya epitel nih, epitel. Ya. Kalau ini ductus apa? Inter atau intra? Intra ya, kan masih di dalam satu lobul ini. Ya. Nanti kalau ujian pasti dikasih yang jelas ya, nggak mungkin yang nggak jelas ya. Ini? Intra ya. Intra atau inter nih? Ini apa? Ya, dari nama makron, dari nama glukosa, sel glukosa ya. Ini apa? Otot ya, otot aja bilang nggak usah pakai otot sama otot apa ya. Kelenjar lacrimal. Nah, ini walaupun nggak ada di buku, tapi ada di preparat, harus tahu. Ini epitel apa? Tuh. Epitel. Ayo, jangan ragu-ragu. Epitel Berlapis gepeng. berlapis. Gepeng. 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 Gepeng atau kolumnar atau kuboid itu apa? Oh, bingung.
Nah, beda nggak sama yang ini? Nih. Ini apa? Ya, ini squamous. Ini squamous nih. Kalau yang tadi, ini squamous nih, tebal-tebal begini. Kalau yang tadi, ini squamous nih, dari jauh harus bisa ya, ini yang tebal-tebal jadi squamous nih. Ini jadi mana? Ini apa dong? Kolunar? Oh, macam. Apa? Gak bisa. Nyerah? Nyerah? Nah, epitel berlapis kolunar bersilia. Ini kan ada silianya nih, ada bulu-bulunya nih. Ya, ada bulu-bulunya ya. Sudah, terus selanjutnya bola mata. Ini perhatikan ya, agak banyak ini yang dilihat. Langsung buka bukunya 513. Nah, dari yang nih. Ini di halaman 513 yang gambar 20.5 yang di bawah ya. Kesini dulu dah. Nih. Sama nggak? Sama ya. Ini yang paling gampang melihatnya yang mana? Ini yang warna coklat ini, kelihatan ini coklat? Ya, ini kan masih keping-keping, ini ungu-ungu ya. Yang ini kan sendiri ini coklat. Kalau sudah ada coklat ini berarti ini adalah Koroid. ya, koroid ya. Koroid itu nempel pada sklera. Sklera itu berupa jaringan apa dia nih? Jaringan otot, jaringan ikat, jaringan lemak, jaringan ikat ya. Jelas kan? Ikat. Nanti kalau melihatnya di yang bagiannya si koroidnya nempel sama sklera ya. Kalau yang ini kan agak berpisah nih, koroidnya sama sklera nempel sama yang ini dia pisah, sama yang lapisan bawahnya pisah nih. Nah, tempat lain soalnya pisah ya. Nih. Ya, ini malah koroid sama skleranya pisah. Ya, ini apa lagi ya? Di sini nanti melihatnya nih yang nempel ininya. Sklera itu berupa jaringan ikat yang kuat ya, tebal dan kuat. Sudah? Nah, kita perbesar lagi. Di bawah sklera ada apa? Di bawah koroid. Ini kan koroid ini. Yang mana kerucut, mana batang nih? Yang ini apa? Yang ini? Ini yang batang. Ini yang panjang-panjang ini batang. Yang ini kerucut. Ini kalau di buku ini yang pembesaran lebih besarnya lagi di halaman 515. Yang kerucut ini dia nih kayak segitiga nih, lancip begini dia nih ya. Udah lihat 515 ya. Ini yang kerucut, ini yang batang. Yang mana yang berperan pada ketajaman penglihatan? Batang kerucut. Yang mana yang berperan pada ketajaman penglihatan? Mana yang lebih sensitif pada kerucut pada apa? Cahaya ya. Jadi ini fungsinya cahaya, dia sensitif kan sama cahaya. Jadi ini contohnya pada saat kita malam mau tidur, kita begitu matikan lampu kan langsung gelap. Tapi nanti sebentar lagi kan baru kita bisa melihatkan, oh kelihatan ada kayak sinar masuk ya, jadi baru bisa kelihatan isi kamar. Nah itu sih sel apa yang berperan? Kerucut, batang. Ya nanti yang sel batang ini yang kalau yang terhadap warna yang mana?
kalau sklera, ini apa? Tadi? Koroid. Terus ini? Terus ini? Buka nomor 15. Apa? Nukleus sel batang. Nukleus, sel batang dan sel kerucut ya. Intinya dia di bawah nih. Ini sel-selnya intinya di bawah. Ini inti atau nukleus sel batang atau sel kerucut yang nama lainnya lapisan nukleus luar ya. Terus habis itu di bawahnya Lapisan leksiform. leksiform luar itu ini dia ya yang tipis ini nih. Nih. Enggak begitu bagus seperti di buku nih, kayak ada selaput tipis ini ya. Begitu masuk lagi ke yang bawahnya, yang bulat-bulat ini adalah nukleus dalam ya. Nukleus luar, nukleus dalam. Terus ini leksiform luar, leksiform dalam ini ya. Ingat kalau yang ada nukleus, yang ada bintik-bintik berarti ya udah nukleus berarti ya. Nukleus luar, nukleus dalam, leksiform luar, leksiform dalam. Habis itu ya sel ganglion itu ini nih. Ini satu sel ganglion itu dia besar nih ya, besar. Sitoplasmanya luas, ini intinya satu. Ini besar begini, sitoplasmanya luas, intinya satu. Ya. Masih ingat waktu kemarin nih, ini kalau dilihat dari atas nih sel ganglion ini satu, ini satu. Ini satu sel ganglion, satu sel ganglion ini besar-besar dengan lapisan sel ganglionnya. Di kuliah yang kemarin waktu saluran cerna sudah dapat kan? Udah kan? Udah belum? Apa penyakit yang pada bayi tidak ada sel ganglion itu? Ya, garis kurungnya dia tidak ada sel ganglionnya ya. Terus apa lagi nih? Ini apa? Nama lapisannya apa? Leksiform. Lapisan sama. Jaringan apa namanya nih? Lalu lewat 5 menit yang lalu. Sekarang lagi. Manda Lihat Kusuma Dewi. Mana? Kartilago. Apa nih? Kartilago. Sklera. Sekarang kan bingung. Ini kan koroidnya. Ini kan tadi sklera. Gimana sih kalian ini? Saya yang gak jelas ngajarnya. Atau kalian yang gak ngerti? Ini kan koroid, ini sklera, ini iya. Ini apa lagi nih? Ini yang besarnya apa nih? Apakah ini lensa? Bukan? Kalau bukan kenapa? Kalau iya kenapa? Apakah ini lensa? Lensa? Ada yang menjawab bukan enggak? Atau semua setuju lensa? Coba samakan gambarnya sama nggak ini? Ini sudah pernah muncul di tempat
Ini beda ya, ini bukan kayak buku ya, ini bukan lensa ya. Setuju? Ya sudah. Apa yang bisa ada lagi di koroid? Apa yang membuat dia coklat-coklat koroid ini? Kok dia bisa coklat sendiri? Apa sih yang membuat? Pigmen. Pigmen apa namanya? Kalau vaskular kan bisa ada pembuluh darah. Betul. Pigmen apa? Tuh ada di buku. Ya, melanosit atau melanin. Ya, ini jinak kan? Ini kan masih histologi, masih jinak. Nanti pada saat PK, si melanosit atau melanin ini jadi ganas, namanya melanoma maligna. Ya, ini jinaknya ini begini, jadi histo jangan dilupakan. Biar nanti masuk PK, tak kelabakan nanti orang normal dibilang kelainan dibilang normal. Histo jangan dilupakan, jangan sampai nggak ngerti histonya. Ya, jelas ya? Oke, terus itu apa? Trakea. Ada di bukunya trakea? Ada? Kalau di Desiore itu halaman berapa? Baca sendiri kalau nggak saya cari tahu nggak? Masuk di sistem apa dia? Durasi kalau masa pencernaan. Apa yang bilang pencernaan? Ini lampu. Halaman berapa? Durasi ya. Sudah 55 ada lihat. Pas kali buka dulu. Ya, ini ketemu lagi, ini kartilago ini ya. Ini mau ketemu dimanapun tetap dia salah kartilago pasti, jangan nanti ke blok berikutnya lupa lagi nanti. Jelasin lagi dari awal ya. Ini kan dari jauh nih sudah kelihatan nih pucat-pucat kebiruan ini agak-agak biru. Tuh. Terus ada lakuna yang berisi kondrosit, kamar-kamar ini berisi kondrosit. Ini satu kamar isinya satu kondrosit. Ini satu kamar isinya kondrosit. Ini sudah pasti kartilage ya. Entah mau kartilage hialin atau apa yang lainnya. Terus ada apa lagi? Epitel pelapisnya apa nih? Nih, ayo sebut. Ajam, ayo Ajam. Apa ini Ajam? Epitel? Berlapis atau berlapis semu? Ya. Silinder, kolumnar? Ya, kolumnar atau silindris ya jelas ya silia ya, jangan sampai ada yang nggak tahu. Kenapa dibilang kolumnar? Karena ini bulat-bulat. Karena sitoplasma. Nah, karena Sitoplasmanya panjang. ya karena sitoplasmanya panjang-panjang sehingga bentukan selnya itu dia satu begini, satu sel epitel ini, ya. Bukan ini, kalau ini kan namanya inti, ya. Jelas ya. Jangan sampai ada yang nggak ngerti sampai sekarang bagaimana bedakan inti dengan sel epitel, ya. Ini satu inti. Kalau inti plus sitoplasma semuanya baru namanya satu sel epitel. Ya, pelapisnya jelas ya, sudah. Terus di jaringan di bawahnya, lamina proprianya ada apa? Nih, ada apa nih? Nih. Dilihat di sini aja, nih langsung nih, ada apa nih? Masa kalau jauh? Saraf. Ini. Sebutin lagi, ini. Apa nih? Apa nih? Kok isinya merah-merah? Otot Pembuluh darah. Bingung? Ini kan pembuluh darah ya?
kelenjar itu ini baru kelenjar. Masa yang ini bilang kelenjar, yang ini tadi Bu, ini kelenjar, ini bukan. Ini apa nih? Bukan, masa memberan ini orang kata-kata aku ini. Memberannya tak itu kelihatan. Ini ada otot trachealis, otot boros ya. Ini kan agak acak-acak kalau begini ya. Kemudian buku, ya. Ini apa? Ini, ya kelenjar ya. Ini jenis kelenjar salah. Ini ya serum mukosa kalau campuran, kalau yang ini sendiri ini apa? Mukus ini, ya kan? Ya. Mungkin kalau yang campuran tuh maksudnya di dalam satu kelenjar, campuran serum sama mukus seperti ini, nih. Ini kan campuran nih, ya. Ada mukusnya, ada serusnya, ya. Dalam satu kelenjar, ya. Nih, satu kelenjar ini ada komponen serusnya, ada mukusnya. Ini baru serum mukosa. Tapi kalau yang kayak ini aja, nih, serus, ya, jelas? Bingung nggak? Mana mukosa, mana serosa, mana serum mukos? Masih bingung? Masih, cari lagi. Nah, kalau yang ini, serus ya. Ini besar ini, mukus. Nah, serus sama mukus sudah jelas ya. Cari ya, kalau serum mukosa itu dalam satu kelenjar atau campur. Memang nggak banyak sih ya. Ini apa? Mukus. Mukus ya. Ini mungkin bisa nih serum mukosa ya. Ya kan? Beda kalau ini kan putih sepenuhnya, ini kan intinya ya. Campuran ya ini berarti. Ya. Nanti kan pas waktu ujian pasti yang ini yang jelas ya. Sudah jelas? Sudah ya, selesai. Apa lagi? Oh, pokoknya terakhir. Pokoknya apa yang terakhir kemudian. Halaman 517. Ini bisa terbayang nggak mirip-mirip kayak di buku walaupun agak berantakan sedikit, bisa kebayang nggak? Sama kayak gambar 20.8. Bisa kebayang? Ini apanya? Tuh bukan yang di tengah-tengah itu loh. Ini itu yang ada di tengah-tengah. Apa? Baca video. Ya itu. Apa itu? Ya itu. Saraf koklear atau nama lainnya? Modiolus. Ya. Ini kan, ya. Dia memisahkan antara apa dan apa? Ya, antara labirin tulang bertulang koklea ya. Ini dia memisahkan antara labirin tulang koklea ya. Labirin itu kan seperti ini dia, kelok-kelok begini ya. Terus nanti lihat di antara kamar-kamar ini, labirin-labirin ini ada yang punya pembatas, sekat ini lihat. Ya. Apakah nama sekatnya? Yang mana ini? Setuju? Nah, dia melekat pada dipegang oleh. Nah, itu apa barusan ada yang bilang? Limbus spiralis. Apa? Limbus spiralis. Ya, ligamentum spiralis boleh ya. Ini dia, ya, jelas? Ya, ini sih, mem. Apa namanya? Dia memisahkan antara bukan. Ayo, dia di buku tuh.
ini sama skala media boleh, ya. Mau pakai ductus boleh, ya. Kalau skala timpani atau ductus timpani dia sendirian ya. Nih bawah sini lihat, ya. Pokoknya yang memisahkan ini cuma dua aja dia ya. Si skala vestibuli, skala media. Skala timpani dia selalu sendirian. Di sisi sebaliknya juga sama. Nih lihat. Nih, ya. Ini yang apa? Ya, timpani ya. Ini apa nih? Sama. Ya, yang lengkap. Ya, neuron, bipolar, ganglion, spiralis. Sama seperti tadi kita ketemu lapisan sel ganglion itu ada di mana? Tadi lapisan sel ganglion ada di mana tuh? Ayo, aja. Ya, di organ mata tadi ya. Kan ada lapisan sel ganglion yang tadi saya bilang besar-besar selnya ya. Kelasnya luas-luas nih. Ini kan besar-besar ya selnya ya. Ini kelompokannya neuron bipolar, ganglion, spiralis. Ya. Ya, beruntunglah kalian ini preparatnya warnanya sudah nggak begitu, jadi pertanyaannya sedikit aja tadi ya, sedikit yang bisa dilihat soalnya ya. Ini sama ya, kayak ini sama nggak? Ini sama ini sama ini sama nggak? Sama ya, kalau ragu-ragu ya. Lihat tadi ya. Tuh, kan sama nih saya besar nih ganglion nih. Ya, sudah selesai. Silakan.